Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kendala-kendala yang akan kalian alami saat kalian memutuskan untuk menjadi seorang sales kanvas maupun sales freelance. Kendala yang pertama, saat kalian datang ke toko ataupun ke warung untuk menawarkan produk kalian, pasti akan ada 3 kemungkinan, yaitu orang itu membeli, menolak, dan menawar. Ya. Nah, untuk yang membeli kita sudah enak. Kita tinggal hanya melakukan NOP dan pembangunan konsumen. Nanti akan saya jelaskan di video setelah ini ya guys, mengenai distribusi. Nah, untuk yang menawar, kalian gunakan majas perbandingan. Misalnya seperti ini, kalian menawarkan produk, terus ditawar. Kalian tinggal bilang seperti ini, Bu, saya itu adalah seorang sales, Bu. Sales itu waktu, harga itu sudah ditentukan dari perusahaan, Bu. Saya nggak berani menaikkan ataupun menurunkan. Nanti saya malah terkena audit, saya bisa di-cut dari kerjaan saya. Terus yang kedua seperti ini. Misalnya kalian nganvas rokok ataupun kopi, kalian seperti ini, Bu, Ibu kalau misalnya beli di grosir, mungkin harganya lebih murah, Bu. Tapi kalau misalnya beli sama saya itu selisihnya sedikit, Bu. Paling perentengnya cuma selisih Rp1.000, Bu. Sekarang gini, kalau Ibu jauh-jauh ke grosir hanya untuk membeli 1 renceng kopi, gini, Bu, buat parkir udah 2.000, belum buat jalan, masih ada resiko jalan, nanti di sana ngantri kayak gitu ya, guys. Nah, nanti kalian gunakan majas perbandingan seperti itu. Lah kalau misalnya ibu sama saya, beli sama saya, ini saya kasih nomor WhatsApp saya. Nanti kalau misalnya produknya habis, ibu tinggal WhatsApp saya. Nanti kalau misalnya ibu mau nitip produk sekalian, produk yang lain sekalian, itu bisa, Bu. Sekalian saya bawakan, Bu. Karena saya itu adalah grosir berjalan. Ya, seperti itu, guys. Jadi freelance itu sebenarnya adalah grosir jalan, guys. Grosir keliling itu namanya freelance. Itu kalau orang itu menawar. Terus kalau misalnya menolak, orang menolak atau belum mau membeli itu macam-macam. Penyebabnya itu macam-macam. Seperti misalnya orang itu memang sebenarnya ingin beli, tapi karena uangnya itu udah buat belanja ke grosir ataupun udah buat beli barang dari sales lain, ya enggak? Nah, solusinya gimana? Kita lakukan follow up. Follow up itu adalah kita menawarkan ulang toko tersebut. Misalnya gini, di hari Senin kalian datang ke toko A, kalian menawarkan produk kalian dan toko A belum mau membeli. Nah, solusinya di kunjungan berikutnya kalian datang lagi, kalian tawarkan produk kalian lagi. Seperti itu, guys. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan kalian itu ditolak sekali, kalian nggak datang lagi. Jangan seperti itu. Karena penyebab orang nggak mau membeli itu memang sangat macam-macam ya, guys. Nah, jadi saran saya, saat kalian pertama kali datang ke toko, itu pertama harus berpenampilan menarik, kalian harus wangi. Itu bukan buat gaya-gayaan, karena itu adalah yang dinilai pertama oleh pemilik toko. Toko lihat sales rapi itu apa ya? Seneng dia, serius. Dia akan senang kalau lihat sales yang berpenampilan rapi, wangi dan sopan gitu, guys. Nah, terus berikutnya gini. Alasan orang membeli itu sebenarnya gini, guys. Dia itu kadang mereka itu lebih melihat siapa yang menjual dan bagaimana dia menjual daripada produk apa yang dijual. Gampangnya gini, orang membeli itu 80% karena sikap kita sebenarnya, dan 20%-nya karena produk yang kita bawa itu emang produk yang laku, produk yang dicari banyak orang, dan produk yang untungnya itu lumayan kalau dijual di warung tersebut. Seperti itu, guys. Nah, kendala berikutnya adalah kalian pasti kalau belum pernah menjadi seorang sales, apalagi baru pertama kali ini ya, guys, kalian akan malu, ragu, takut, atau kesugesti pikiran kalian sendiri saat ingin memasuki sebuah toko atau warung. Kalian lewat ke warung pertama, wah, itu warung kok sepi banget ya, jadi pasti saya tawarkan produk nggak mau. Kalian lanjut ke warung berikutnya, ramai sekali nih, banyak orang pembeli, malu nanti aja lah pulangnya, nanti saya mampir, siapa tahu udah sepi. Kayak gitu terus, guys. Yang terjadi itu akhirnya apa? Seharian itu kalian hanya keliling-keliling, kalian hanya jalan-jalan, kalian hanya membuang waktu, membuang tenaga, membuang bensin. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Solusinya seperti apa? Nah, terus ada lagi, guys, kalian akan terjebak dengan pikiran kalian sendiri. Ini di warung ini saya kok kurang feeling ya. Itu sebenarnya adalah pikiran yang menjebak kita. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan gini, guys, kalian itu harus memperbanyak kunjungan. Kalau misalnya kalian seorang sales kanvas baru, kalian harus memperbanyak kunjungan, ya enggak?
Karena gini, hukum pasar gini, semakin banyak kita berkunjung, semakin banyak kita menawarkan produk, itu semakin besar juga terjadinya peluang kita untuk closing. Seperti itu guys. Terus kalian harus selalu berpikir positif. Kalau misalnya kalian datang, ya kalian ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya orang itu nggak mau beli atau belum mau beli, jangan terus muka kalian langsung marah kayak gitu, jangan guys. Nah itu kita bisa lakukan follow up di kunjungan berikutnya, oke? Setelah itu kalian harus selalu berpikir positif, jangan negatif thinking. Ini nggak punya duit pasti, ini pasti nggak bakal beli kayak gitu. Karena pikiran, jangan meremehkan kekuatan pikiran guys. Pikiran itu adalah seperti magnet. Jadi dia itu, jika misalnya kita berpikir positif, maka kita akan mendapatkan atau menarik hal-hal yang positif. Dan kalau misalnya kita itu berpikir negatif, kita juga akan menarik hal-hal positif. Jadi pikiran itu seperti magnet. Jadi mulai sekarang kalian harus selalu berpikir positif, oke? Terus kendala berikutnya biasanya gini guys, kalian langsung menawarkan produk. Nah kalian datang ke toko, kalian langsung menawarkan produk. Bu, rokoknya bu, kopinya bu, deterjennya bu, murah bu. Nah kayak gitu. Walaupun barangnya murah, walaupun produknya berkualitas, kalau kalian datang langsung menawarkan produk, saya jamin 80% gagal guys. Serius. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam menjual itu adalah ada seninya, ada urutannya. Yang pertama adalah kita lakukan salam. Assalamualaikum bu, atau permisi bu. Nah, terus kita lakukan ice breaking. Nah, nanti akan saya bahas di cara melakukan sell in atau menjual produk ke toko. Nah, terus setelah itu kita lakukan ice breaking atau pencairan suasana, atau gampangannya itu basa-basi. Tujuannya apa? Supaya kita sama pemilik toko itu saling mengenal dulu ya enggak? Karena kalau misalnya orang itu belum kenal sama kita, dia nggak akan beli produk sama kita. Logikanya ada misalnya ada cewek, nah saya tembak, saya belum kenal, pasti saya ditolak. Seperti itu. Jadi harus ada kenal, harus saling kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Itu memang benar guys. Itu berlaku juga di dalam dunia kanvas. Kita harus ada basa-basinya. Setelah itu baru kalian menawarkan produk kalian, dan berikutnya kalian lakukan closing. Nanti akan saya bahas di video cara melakukan sell in. Nanti akan saya kirimkan link videonya, kalian tunggu aja guys. Nah terus berikutnya, kalau misalnya kalian sudah jalan 1 minggu atau 2 minggu kanvas, yang harus kalian lakukan gini guys. Misalnya hari Senin. Nah bagi orang yang sudah membeli, kalian pastikan catat namanya dan alamatnya. Nah kalian waktu misalnya ini hari Senin depannya, wah ini bu ini kemarin beli, kalian samperin dulu guys. Kalian samperin dulu orang-orang yang kemarin membeli, karena kemungkinan orang itu membeli lagi itu lebih banyak. Bisa dipahami ya guys. Jadi kita datangi langganan kita dulu lah, gampangannya lah. Nah setelah di langganan kita hari Senin, Ibu Ismi biasanya membeli kopi sama gula pasir. Itu pasti hari Senin. Nah kalian datangi dulu ke Ibu Ismi dan kalian melakukan NOP, bu sama tehnya sekalian, bu sama deterjenan sekalian. Nah kayak gitu guys. Setelah kalian datangi orang-orang yang pasti beli, kalian baru datangi toko-toko baru atau toko-toko yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kita itu nggak rugi di bensin atau nggak rugi waktu. Karena kalau misalnya kita datang ke toko baru, kan belum tentu orang itu beli. Tapi kalau kita datang ke langganan kita dulu, kemungkinan untuk membeli kan lebih besar ya. Kalau kita udah dapat omset, kita dapat untung, nah kita otomatis lebih semangat untuk mencari toko baru lagi. Seperti itu guys. Jadi hukumnya, rumusnya adalah kalian kunjungi repeat order terlebih dahulu dan melakukan penambahan produk di toko tersebut, baru kalian mencari toko baru atau toko yang sebelumnya belum pernah kalian datangi. Seperti itu guys. Terus berikutnya adalah kurangnya bina hubungan. Nah kurangnya bina hubungan itu adalah misalnya seperti kita itu punya langganan, tapi kita jarang ngomong kayak gitu guys. Jadi cuma datang, bu nambah apa aja bu, nambah apa aja bu, terus kalian pergi. Nah itu menurut saya kurang tepat.
karena kita harus selalu membina hubungan. Ya kita ngobrol dulu lah, ngobrolin apa, jangan langsung kita datang dia udah beli langsung kita pergi. Itu pemilik toko pun akan apa ya, nggak suka lah sama sales yang seperti itu. Kalau misalnya saya biasanya seperti ini guys, saat begitu orang itu membeli, setelah itu saya sedikit ngobrol, apalagi kalau misalnya udah deket lah, kalau misalnya udah 3 kali atau 4 kali kunjungan, biasanya toko itu atau pemilik toko itu udah akrab sama kita. Ya ngobrol dulu, ngobrol apa ya nanti pasti akan ada aja yang diobrolin, serius. Nah jadi jangan langsung cung lab kayak gitu. Maksudnya ya udah masa beli ini, ya udah bu, kalian ambilkan produknya, mereka bayar, kalian pergi, jangan seperti itu. Karena apa ya, kalau misalnya hubungan kita itu udah dekat sama pemilik toko, kita itu mau membawa produk apapun, insya Allah dia pasti akan membeli produk kita. Tolonglah bu lah kayak gitu. Kita kan udah saling kenal. Kalau misalnya orang udah saling kenal, gini logikanya gini guys, menawarkan produk dengan orang yang kita kenal sama yang belum kita kenal, pasti peluang terjualnya lebih tinggi sama orang yang sudah kita kenal, karena sudah percaya ya enggak. Itu seperti itu guys. Nah berikutnya adalah pendapatan tak sesuai dengan ekspektasi. Saat kalian memutuskan untuk menjadi seorang sales kanvas, kalian pasti ingin pendapatan yang besar ya. Nah tapi gini guys, untuk bulan pertama jangan pernah mengejar keuntungan atau pendapatan, karena kalian pasti akan kecewa, serius. Lalu apa yang dikejar? Yaitu adalah distribusi atau pemerataan produk. Nah nanti akan saya kirimkan videonya setelah ini guys. Nanti pokoknya kalian ditunggu linknya guys. Video yang keren-keren lah, pokoknya akan saya kirimkan ke kalian semua. Semua yang berhubungan dengan kanvas marketing akan saya bagikan di kursus ini guys. Terus berikutnya adalah bentrok area cover dan kehabisan area cover. Nah untuk bentrok area cover sebenarnya ini adalah hal wajar guys, hal wajar, karena yang namanya usaha itu pasti ada kompetitornya, pasti ada pesaingnya. Jangankan kanvas, kita buka toko di rumah, kita buka bengkel, kita buka galeri HP, itu pasti akan memiliki saingan ya, persaingan. Tapi gimana sih cara memenangkan persaingan? Ya nanti akan saya buatkan videonya juga. Soalnya kalau saya bahas dalam satu video, nanti kalian nontonnya itu malah apa ya, capek karena terlalu panjang. Terus berikutnya kehabisan area cover. Nah ini kalau misalnya sales pada umumnya hanya mengcover toko sama warung ya, itu udah lazimnya, nggak wow ya. Jadi solusinya adalah kalau kita sudah menawarkan produk dan kalian beralibi atau beralasan, mas toko sama warungnya di kota saya udah habis mas, gimana solusinya? Kita lebarkan jangkauan market kita. Caranya seperti apa? Kita bisa mengcover tempat-tempat yang bukan toko dan bukan warung, seperti misalnya angkringan, kantin sekolah, instansi, perkantoran, dan masih banyak sekali tempat yang bisa kalian cover. Tapi sesuaikan dengan produk yang kalian bawa. Oke, nanti kalian bisa sharing sama saya, kalian mau bawa produk apa, nanti saya bantu mencari marketnya di mana, market apa yang bisa kalian lakukan sell in dengan produk yang kalian kanvas. Ya itu adalah beberapa kendala awal. Ini kendala awal guys, masih ada beberapa kendala lagi, tapi pasti di semua kendala akan ada solusinya. Nah nanti kalau misalkan sudah melewati kendala-kendala seperti ini, saya yakin kedepannya pun kalian akan enak, untuk mencari keuntungan itu enak. Nah kalau misalnya kalian bertanya, kalau misalnya usaha kanvas itu worth it nggak sih mas, potensi kedepannya itu bagus nggak? Jadi gini logikanya, kalau misalnya kita di satu toko kita itu bisa untung 10.000, nah dalam satu hari kita bisa mendapatkan 20 orang yang membeli. 10.000 kali 20.000, 200.000 ya kan? Itu kalau misalnya satu toko kita untung 10.000. Gimana kalau 20.000? Gimana kalau 30.000? Dan gimana kalau yang membeli itu lebih dari 20 toko? Nah kalian jangan menghitung seperti itu. Maksud saya gini guys, orientasi kalian adalah di distribusi terlebih dahulu, yaitu kalian perbanyak kunjungan, kalian memperbanyak menawarkan produk kalian, kalian mencari pasar, mencari market. Nanti setelah itu kalian untung pasti akan mengikuti dengan sendirinya guys, serius. Nah untuk materi distribusi nanti linknya akan saya kirimkan guys, karena pembahasannya akan sangat panjang sekali mengenai distribusi. Oke, terima kasih guys. Silakan kalau misalnya
kalian belum paham tentang video ini, kalian bisa tonton berulang video ini, atau kalau enggak kalian bisa langsung calling saya, kalian bisa telepon saya. Jangan ragu, jangan sungkan, karena yang join program 1 minggu jago kanvas memang programnya seperti itu. Saya kirim link video, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar kanvas, freelance, marketing, itu kalian tinggal calling saya. Oke, see you next time. Ditunggu link video berikutnya.